untuk tahun ini adalah kita percaya bahwa ini adalah tahun kita pembebasan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berhubung masih suasana kemerdekaan ya. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa tahun ini adalah tahun pembebasan? Sorakan haleluya. Ini tahun pembebas, amin. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang
Haleluya. Ini tahun pembebasan ya. Puji Tuhan, kita masih dalam suasana merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan puji Tuhan, saya mengamati, saya baca di media, puji Tuhan ya, menjelang tahun kemerdekaan Indonesia, Indonesia mendapatkan hadiah di mana terjadi penurunan COVID ya, pandemik, dan sekarang ini rumah sakit sudah makin kosong, dan ekonomi kita juga saya baca termasuk di kuartal ini terjadi peningkatan, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka di sekitar 7,5% ya. Kita bersyukur pemerintah kita juga sudah mulai on the track ya, dan kita percaya pemulihan akan terjadi, dan kita boleh ke mall sekarang sudah bisa ya, walaupun masih terbatas ya, masih kita masuk ke sana. Kemarin saya ke mall Kelapa Gading ya, puji Tuhan udah rame, udah bisa dining, boleh makan 25% ya kalau nggak salah ya, 25% boleh makan ya, dan cuman harus masuk, harus di scan ya, harus di pakai aplikasi Peduli ya, aplikasi nanti baru di situ kita bisa masuk ya. Jadi mungkin Ibu Tina udah coba masuk, Pak Sastra belum ya, itu nanti harus aktifkan aplikasi Peduli ya, itu nanti barcode-nya di scan, nanti langsung bisa masuk kita ya. Kemudian check out juga mesti dipakai barcode ya. Puji Tuhan, suasana semakin baik, teman-teman kita sudah banyak yang sembuh ya, dan puji Tuhan sore hari tetap ya, sesuai dengan komitmen kita dengan Pak Sastra, kita tetap berjalan terus ya. Jadi puji Tuhan, hari ini suasananya cukup baik, semua dalam keadaan baik ya. Selamat sore, saya sapa dulu Pak Ril Tarore. Selamat sore Brother Ril. Ya. Ibu Lydia sudah ada, Ibu Jenny. Selamat sore. Albert, selamat sore Pak Albert. Sore Pak. Ya. Sore Pak Sastra. Ya. Sore Pak Albert, sore Pak Riel. Bunda Jen sore, Bu Tina sore. Sore semua Pak Sastra. Shalom. Ya. Mungkin Pak Riyadi sore. Dita, si Hansel ada, Dita? Katanya mau nyanyi nanti ya. Udah siap ya? Hansel, siap nyanyi kamu ya? Nanti setelah Belum, Pak. setelah Om Sastra yang mau ini ya. Belum, Pak. Nyanyi ya. Oke. Nyanyi, Sel. Belum, Pak. Saya belum siap. Belum siapin lagunya. Siapin aja ya. Siapin 5 menit. Ya, oke. Saya ke DPR dulu ya, Pak Pak. Sastra, buka acara kita. Ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih kami ucap syukur. Sore hari ini Engkau masih memberikan kesehatan untuk bersekutu bersama-sama. Sebentar Hamba-Mu akan menyampaikan bagaimana cara melakukan deliverance atau pelepasan yang benar sesuai dengan ajaran Alkitab. Saya mendengar tadi dari pujiannya kok ngepas gitu. Deliverance atau pelepasan adalah pembebasan. Ya, jadi pujian itu adalah pujian pembebasan yang kita sampaikan juga bagaimana membebaskan orang. Haleluya, engkau jamaah hamba dan juga yang mendengarkannya akan menjadi rema dalam kehidupannya, dan dia bisa melakukan pelepasan dengan baik, tidak sembarangan, harus menggunakan metode-metode yang sudah dipergunakan oleh internasional atau malah gereja-gereja. Ya, saya akan bawakan metode ini langsung saja, yaitu deliverance atau pelepasan atau konseling pelepasan. Ya, dalam pelayanan kita punya kekuatan yaitu 4. Kekuatan dalam pelayanan yang pertama adalah bagaimana menuntun orang menerima keselamatan. Itu yang pertama. Saya tidak berbicara tentang keselamatan. Yang kedua, bagaimana menuntun mereka untuk menerima baptisan Roh Kudus. Kenapa harus kita dibaptis Roh Kudus? Karena orang yang dibaptis Roh Kudus, dia punya kemampuan yang luar biasa, dia punya kuasa, dan dia punya keberanian. Setelah nanti kita bicara deliverance, saya bisa sampaikan apa baptisan Roh Kudus, apa guna, dan apa maknanya. Seperti apa orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Ya, nanti. Yang ketiga adalah deliverance atau pelepasan.
yaitu membebaskan orang. Yang keempat adalah healing. Healing itu kesembuhan ilahi. Nah, antara deliverance, pelepasan dengan healing, kesembuhan ilahi, itu bisa ditukar tempatnya. Bisa juga kita lakukan kesembuhan dulu kalau dia tidak mengalami suatu kuasa gelap. Tetapi kalau dia mengalami kuasa gelap, harus deliverance atau pelepasan dilakukan dulu. Setelah itu baru didoakan dia sembuh. Tetapi kalau dia sakit biasa, kesembuhan dulu, nanti setelah sembuh baru deliverance. Ya, kita bicara. Saya akan ambil dari ayatnya, yaitu Efesus. Ini agak panjang dikit ya. Nah, suaranya bagus nggak, Pak Dani? Ya. Halo. Bagus, cuman agak Bagus. kencang aja Bapak ngomong. Ya, saya jauhin mic-nya. Biar kencang Pak, kurang kencang. Oh, malah kurang. Iya, nggak kedengaran. Kalau kurang masih. Sekarang tes. Ya, udah. Tinggal dekat bagus, ini bagus, aja nih. Ini dekat. Kalau dekat keras. Ini kan bisa diatur. Oh, ya, oke. Saya ambil Efesus 4 ayat 22 dan 23. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Seorang konselor. Ini syaratnya seorang konselor. Orang yang mendoakan mengusir setan, kuasa gelap, itu sudah bagian dari konselor. Bagian dari deliverance atau pelepasan, ya, deliverance bahasa Inggris, pelepasan bahasa Indonesianya. Ya. Jadi ayat itu yang sangat penting. Juga ada ayat lain, tetapi saya pergunakan ayat ini. Kemudian arti pelepasan atau deliverance adalah membongkar yang lama untuk menjadi baru. Juga bermakna mengusir roh jahat atau beban seseorang, yaitu pengaruh dari setan dan dosa. Itu kalau dibaca ayatnya adalah Yesaya 59 ayat yang kedua. Coba saya bacakan. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah, pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Ya. Jadi orang-orang yang perlu dilepaskan adalah orang yang tidak pernah didengar apapun yang didoakan. Itu yang terjadi. Ya. Jadi pelepasan adalah peperangan rohani dengan setan-setan, roh-roh jahat, dan iblis yang ada dalam manusia. Nah ini perangannya. Saya teruskan. Perlukah orang percaya pelepasan? Ini pertanyaan. Perlukah orang percaya pelepasan? Ini ayatnya Markus 1:25-26. Markus 21:25-26. 21 kita bacakan. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Di rumah ibadat orang percaya masih berteriak, sudah pelayanan, sudah berdoa, sudah musir setan, gaya hidupnya luar biasa, tetapi dia masih berteriak-teriak. Nah ini ya, ayat 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak ya, 24. Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami. Atau siapa engkau yang kudus dari Allah? 25. Tetapi Yesus menghariknya, katanya, diam. Keluarlah daripadanya. Nah, dia cuma berkata, diam. Di situ kuasanya kalau orang dijamah Roh Kudus. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Langsung setan itu keluar. Kalau kita di bab sudah Roh Kudus berkarya, jangan katakan keluar, dia akan keluar. Ya, saya kasih sedikit
Bagaimana waktu kita camp lob di puncak, bagaimana semua dijamah Roh Kudus. Saya cuma angkat tangan, saya cuma bilang haleluya. Ya, kan sudah dibuktikan semua. Berapa? 30, 40 orang. Ya, sebagian dengan menglepaskan tangan saja, dia sudah menggelepar semua. Terima Roh Kudus. Di situ kuasa. Ya, saya akan teruskan. Artinya mereka rajin ibadah. Nah, rajin ibadah, sudah pelayanan, sudah mendoakan orang sakit, sudah kemana-mana, luar biasa, menjadi pendoa syafaat. Tetapi dan kemungkinan mempunyai pola hidup yang cukup baik. Pola hidupnya baik, sudah seperti rohani, seperti rohaniawan, ya. Tetapi masih kerasukan setan, bahkan di tempat ibadah. Dengan demikian masyarakat Kristen atau orang Kristen sekarang ini masih perlu pelepasan. Karena segi kepribadian dan kehidupan dari mereka kemungkinan masih banyak yang dikuasai oleh roh jahat. Ya, saya kasih tahu. Jangan menganggap kita sudah bersih, termasuk saya. Saya tidak bersih. Saya tidak hebat. Ya, kita tidak bersih. Jangan menganggap. Nah, saya teruskan. Pada dasarnya setiap orang ditunggu oleh roh jahat. Setiap orang. Setiap orang Kristen ditunggu oleh roh jahat karena roh jahat itu 24 hours, 24 jam mengintai terutama pendoa yang punya kuasa. Nih, makanya ya, oleh karena itu sebelum mereka dilepaskan oleh Roh Kudus satu Tuhan Yesus. Itu nanti kalau dibaca Lukas 11:20 sampai 22 dan Efesus 2:1-3. Saya tidak bacakan ya. Oleh keterikatan roh jahat, manusia terikat dalam karakter dan masalah. Kolose 3:5-8 ya, nanti saya kira baca nanti. Banyak merasa gagal mengikut Yesus. Jadi banyak merasa gagal. Gagal seperti apa? Misalnya dia bisnisnya tidak berhasil. Dia merasa gagal. Dia misalnya sudah berdoa tiap hari, tapi kok masih sakit, masih kena COVID. Dia merasa saya sudah berdoa, saya sudah banyak bukan, saya sudah tiap hari berdoa, tapi kok saya sakit, ya Bro Dani. Tapi kok saya harus operasi, saya harus ini, itu kira-kira. Ya ini yang perlu dilepaskan nanti. Saya teruskan. Apa yang perlu dilepaskan? Nah, tolong catat baik-baik. Apa yang perlu dilepaskan? 1. Ucapan kutuk dari orang lain. Ya, orang lain mengutuk, belum tentu kita bisa kena kutuk. Kenapa? Karena kita sudah diberi kuasa. Tetapi pada waktu kita lemah, pada waktu kita jatuh dalam dosa, waktu kita jatuh dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kutukan orang bisa mengenai kita. Tetapi secara umum, kutukan tidak akan bisa menempuh kita kalau kita hidup dalam firman Tuhan. Itu kuncinya. Tapi kalau manusia tadi bilang, orang percaya di rumah ibadat bisa berteriak-teriak kemasukan, berarti mereka dalam keadaan yang tidak fit. Kalau kita tidak fit, ya sekarang saja. Kalau kita tidak fit, orang kena COVID. Tetapi kalau imunnya tidak ada COVID, tidak bisa COVID masuk dalam kita. Nah, itulah artinya kutuk dari orang lain. Yang kedua, akibat okultisme atau kuasa gelap, ini yang perlu dilepaskan. Yang ketiga, penyembahan berhala. Yeremia 44:8, Keluaran 25, semua ada ayatnya. Benar-benar terkutuk. Ulangan 7:25-26, Yosua 6:12. Berdoa pada roh orang mati. Ya, dan denung. Imamat 20:27. Kemudian keenam adalah sinkristisme. Sinkristisme menyembah dua kepercayaan. Saya dulu sinkristisme, ya, saya juga menyembah Yesus, saya juga menyembah Sang Yang Widi Wasa sebelum saya bertobat. Setelah saya bertobat, mungkin sedikit cerita, yang melepaskan saya 20 pendeta. Supaya tahu ya, 20 pendeta yang melepaskan saya konseling baru bisa lepas. Sebelum itu belum ada yang mampu melepaskan. Begitu saktinya waktu saya dulu. Ya, 20 pendeta, yang terakhir adalah pendeta dari Batak, yaitu Pak Ramli. Dia yang melepaskan, Pak Pariaji juga, Yosua juga,
aduh semualah itu pendeta lain-lain juga, di mana ada pendeta sakti saya datang, tetapi pendeta muda yang melepaskan terakhir, mantra yang terakhir yang dikasih oleh orang tua saya itu lepas pada jam 9 malam, ya itu di rumah saya waktu itu. Ya, kemudian saya teruskan yang ketujuh, hamba Tuhan yang gagal. Hamba Tuhan yang gagal, banyak hamba Tuhan yang gagal, yaitu maksudnya dia punya gereja, jemaatnya cuma 5 orang, jemaatnya cuma 20 orang, terus bangkrut dan lain sebagainya. Itu hamba yang Tuhan yang gagal. Hamba Tuhan yang gagal, jemaatnya tidak ada berkembang. Ya macam-macam, artinya secara umum adalah hamba Tuhan yang gagal. Maliaki 2 ayat 2, Wahyu 1 ayat 6. Yang ke-8, menipu perpuluhan. Ya, menipu perpuluhan. Ya ini yang perlu dicatat, menipu perpuluhan itu ayatnya Maliaki 3:8 ke 9. Yang ke-9, tidak memberi kepada orang miskin. Ya, tidak memberi kepada orang miskin. Kalau di Gospel adalah call to bless, dipanggil untuk memberkati. Yaitu ayatnya Amsal 28:27. 10, makan darah. Ya, yang suka makan darah itu selesai lepaskan. Ke-11, makanan yang telah dipersembahkan. Makan yang sudah dipersembahkan kita tidak boleh makan. Yaitu Kisah Para Rasul 15:20, Wahyu 2:20. Kemudian merusak tubuh, yaitu tato dan lain sebagainya, itu tidak boleh merusak tubuh. Kemudian suka main jalangkung, horoskop, siu, meramal, Imamat 20 ayat 6. Melakukan sesuatu di luar Kristus, menguji nyali di luar Kristus, homoseks, lesbi, LGBT. Nah, itu Dani, saudara harus lepaskan nanti ya. Berzina, menipu, mencuri, dan sumpah palsu. Sakarya 5:3-5, congkak sombong, Mazmur 19:21, berbuat dosa berulang-ulang. Ya. Terus kemudian penghalang bagi yang dilepaskan. Penghalangnya apa bagi yang dilepaskan? Satu penghalang ialah keterlibatan okultisme. Kisah Para Rasul 8:9-23, tidak mau mengampuni. Orang yang tidak mau mengampuni itu merupakan penghalang dari pelepasan. Ya. 2 Korintus 2:10-11. Penyesatan rohani. Artinya penyesatan rohani itu menghalang-halangi orang ibadah, menakut-nakutin, itulah kira-kira ya. Itu 1 Timotius 4:1-2, yaitu unlegalisme namanya, unlegalisme atau menghamba kembali. Artinya sudah ikut Yesus karena diiming-iming. Saya dulu, ya saya semua yang alami. Saya dulu dijanjikan kalau saya mau, saya bisa jadi salah satu direktur di BUMN, tetapi dia minta saya untuk 5 waktu. Karena direkam, saya tidak akan nyebut meneknya siapa, menterinya siapa, tetapi kalau tidak masuk YouTube, saya sebut nama menterinya siapa, nama meneknya siapa. Dia bilang ke saya, kalau you mau 5 waktu, you pilih salah satu direktur dirut di BUMN, tetapi jangan Pertamina, Bea Cukai. Pilih 9 BUMN, you pilih jadi dirut. Tapi 5 waktu. Ya, itu meneknya. Saya nggak usah sebut karena di depan. Ya, itu. Tetapi saya bilang, saya berapapun dibayar. Jangankan cuma jadi dirut BUMN, bertriliun pun saya akan tidak tinggalkan Yesus. Warisan saya juga saya tinggal. Saya bilang, dia kaget. Wah hebat, benar Pak Sastra. Ya, saya tidak hebat, tapi Tuhan Yesus yang hebat, yang sudah membaptis saya. Saya katakan begitu. Ya, kemudian kesombongan, penghujatan, ya penghujatan, hujat Roh Kudus, hawa nafsu 1 Korintus 7:5, ketakutan 1 Ibrani 2:14-15, ketakutan. Jadi terus takut mati, takut nanti bisnisnya hancur, takut segala pokoknya takut aja. Nah itu merupakan suatu penghalang dari pelepasan. Kemudian pemberontakan, tegar tengkuk ya. 1 Samuel 15:23, kedagingan, Galatia 5:24, pernah menghujat Roh Kudus, Markus 3:29, pernah menghujat Roh Kudus. Apa yang dimaksud menghujat Roh Kudus? Ya, nanti bisa ditanya ya. Saya tidak jelaskan. Menghujat Roh Kudus seperti apa? Saya teruskan. Pengaruh roh jahat kepada manusia. Pengaruhnya apa?
yaitu menggoda, membutakan pikiran manusia. 2 Korintus 4 ayat 4, misalnya melalui ajaran sesat. Yang kedua, menekan, menindas, mengikat manusia, 2 Timotius 2 ayat 26. Sakit penyakit, nah ini ya, sakit penyakit sulit diobati, gagal terus menerus dalam bisnis, dalam usaha, bangkrut, kemiskinan, kawin cerai, percekcokan dalam keluarga, terus menerus, kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan, ingin bunuh diri, ketakutan, ya sudah tadi, selalu mimpi buruk, gelisah dan sengsara. Ini yang perlu dilepaskan, ya. Kalau ada satu. Yang ketiga, manusia tidak sadar atas yang dilakukannya. Manusia apa yang dilakukan tidak berkenan bagi Tuhan, kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Itu ayatnya di Markus 5 ayat 9. Mudah tergoda, Amsal 31:30, Pengkhotbah 7:20. Mudah tergoda. Itu yang disebut dengan Marta Sindrom. Nah, sudah tahu Marta Sindrom? Marta Sindrom. Ya, nanti tanya Marta Sindrom itu apa? Boleh dicatat. Itu Marta Sindrom. Marta Sindrom. Ya, kemudian mudah tergoda, sudah mendukakan Roh Kudus, Efesus 4:30-32, 2 Korintus 2:10. Ya banyak ya, dosa yang belum diakui. Dosa yang belum diakui yang disebut dengan hidden testimony. Ini yang harus Roh Raja pada manusia. Saya teruskan. Tanda-tanda orang yang terikat dan perlu dilepaskan. Tanda-tandanya apa? Apakah ada pada diri kita atau tanda-tanda yang perlu dilepaskan? 1. Rajin ke gereja, tetapi rohaninya semakin buruk. Dia rajin ke gereja, tapi kata-katanya jorok, kata-kata tidak benar. Pikirannya nggak benar, kelakuannya nggak benar, sifatnya nggak benar. Dia ke gereja, wow, luar biasa, cium-cium, tutup sampai. Ya. Yang kedua, setiap dengar firman Tuhan dalam hatinya berlawanan. Kalau dengan firman Tuhan dia sukanya protes. Suka protes. Dan selalu ingin kebenaran sendiri. Mengkritik. Orang yang suka mengkritik firman Tuhan itu segera harus dilepaskan. Ya, ini tanda-tandanya. Kemudian sering ngobrol bila dengan firman Tuhan, mengantuk berat. Nah, mungkin khotbahnya nggak bagus, tapi atau begadang malamnya. Nah, ini perlu dilepaskan. 4. Emosi mudah meledak-ledak. Kemarahan berlarut tanpa alasan. Sulit memaafkan atau dendam. Sulit memaafkan orang atau dendam. 5. Dihadapkan dengan rasa takut yang berlebihan tentang masa depan. Takut mati, sering menyendiri, dan perlakuan suka aneh-aneh. 6. Acuh dengan rohani, nggak peduli. Oh, dia doa ngapain, jam 5 sudah didoa, jam 5 sudah ngapain, enakan jalan-jalan nonton. Kita dihina sama mereka. 7. Senang lihat orang lain menderita. Kalau kita senang lihat orang lain menderita, ini segera tanda-tanda ya, ketikatan roh jahat. Ya. Terus suka melihat kekerasan, memberontak, kata-kata kotor, menakut-nakuti atau sifat subjektif. Respon orang yang ingin pelepasan, responnya apa mereka? Sadar mereka butuh pelepasan ini. Jadi kalau orang itu merespon pelepasan, yaitu 1, sadar mereka butuh pelepasan. Saya dulu sadar, makanya sampai 20 pendeta yang lepasin saya, karena saya sadar saya ingin bisa baca kitab, jadi orang yang benar, bisa pelayanan, dan saya punya kuasa. Itu saya sadar, bisa khotbah, dan lain sebagainya. Ketiga, jujur mengakui semua dosanya. Harus berani mengakui semua. Semua diakui sampai yang tersembunyi harus diakui. Keempat, harus rela walaupun kadang malu dan tak biasa menerimanya. Jadi mengakui, kita malu sebetulnya mengakui, tapi apa boleh buat, harus diakui. Kemudian proses persiapan pelepasan. Prosesnya seperti apa kalau pelepasan? Pertama, doa memohon karya Roh Kudus bekerja. Nomor 1, minta perlindungan Tuhan. Minta perlindungan diri sendiri,
keluarga, anak-anak, suami, istri, dan lain sebagainya. Karena serangan setan luar biasa. Yang kedua, usir setan dalam nama Yesus, Markus 16:17, usir setan, ikat, Pak Dani bilang, ikat setan supaya tidak melawan, karena kita bisa dilempar kursi dan lain sebagainya. Kemudian seperti Yesus kita melawan dan mengusir setan dengan firman Tuhan, Matius 4:1-11, kita bisa berkata, hai iblis, karena ada tertulis sebut ayat Alkitab, aku mengusir engkau keluar dari roh ini. Ya, tadi ayatnya sudah ada. Keempat, doa dan puasa, Matius 17:1. Kalau kita mau mengusir setan atau pelepasan, harus berpuasa. Berpuasa sebisanya. Saya kalau sudah KKR, saya biasa puasa Esther 3 kali 24 jam. Saya tidak makan, tidak minum. Saya hanya saya hanya tidak makan, tidak minum, artinya yang biasa. Saya hanya perjamuan kudus dengan roti secukupnya, roti roasting. 3 kali, itu 3 kali 24 jam saya sudah biasa lakukan. Kemudian saya pernah berpuasa 40 kali 5, jadi 200 hari saya tidak berpuasa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ibu Yuni 120 hari, anak saya 80 hari, saya buat 200 hari. Nah, setelah itulah saya terima puasa luar biasa untuk pelayanan. Ya, kemudian doa dan puasa. Kelima, mengenakan senjata rohani, senjata Allah, Efesus 6:11-18, dan kuasa Tuhan. Keenam, metode pengusiran setan variatif, tergantung jenis setan, reaksi iblis, dan hikmat Roh Kudus. Cara mengusir setannya variatif, bermacam-macam, tergantung bagaimana saktinya setan itu, bagaimana kekuatan setan itu. Kalau setan itu kita bilang keluar dengan kata yang halus, keluar setan, dia keluar, sudah cukup. Tetapi kalau dia tidak keluar, nah, variatif, katakan yang kencang, berteriak, ya, berteriak, setan, keluar kau. Nah, di sini nanti ada lebih dahsyat lagi. Ya. Kemudian dalam menggunakan minyak urapan perlu hikmat Tuhan. Bahkan Paulus menggunakan sapu tangan untuk mengalirkan urapannya. Bisa dengan minyak urapan, tergantung. Tapi pada umumnya orang delivery pasti menggunakan minyak. Tapi Paulus mengalirkan kuasanya melalui minyak urapan di sapu tangannya. Yaitu Kisah Para Rasul 19:11-12. Yang ke-8, bisa minta bantuan malaikat. Nah, waktu kita kelelahan, pengalaman saya waktu di LB, Pak kemarin kesaksian, orang Batak lebih kuat dari saya, dia nantang, karena sudah tim kita tidak bisa merubuhkan dia, dia tantang saya. Nah, di situ saya minta tolong kepada malaikat dari saudara, yaitu Michael. Ya, saya minta tolong, dan Yesus begitu, tolong saya katakan. Saya bilang, dalam nama Yesus, dia tersokong. Ya. Kemudian reaksi iblis saat diusir. Ini reaksinya apa? Ya, iblis akan berontak dan menyerang balik. Nah, ini hati-hati. Iblis akan berontak dan menyerang balik kalau konselornya tidak paham. Dia bilang, "Lu ngusir gue sama, sama dengan saya." Oh, di situ ya. Seperti pada kasus anak-anak Imam Sekewa. Pernah baca nggak? Bagaimana kasus Imam Sekewa? Kisah Para Rasul 19:13-16 di situ. Makanya Bapak bilang ada konselor Tiberias yang pernah ada masalah ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, roh jahat bekerja sama dengan temannya. Dia tidak sendiri, dia banyak. Makanya kita harus kuat. Itu Efesus 6:12. Ketiga, iblis keluar tetapi ingin kembali dengan teman-teman. Dia katakan keluar. Oh, dia keluar, tapi dia bohong. Iblis itu pembohong. Jangan percaya dengan iblis. Dia pembohong. Nah, dia bilang saya keluar. Dia pura-pura sudah keluar. Tapi nanti dia akan balik lagi. Bawa teman-temannya. Matius 12:43-45. Keempat, kadang iblis keluar dengan manifestasinya. Manifestasi fisik yang terjadi pada konsili. Yang kita konseling namanya konsili. Ya, seperti berteriak. Tubuhnya berguncang, muntah-muntah, kata-kata menantang, bahkan melawan dengan kekuatan fisik. Oleh karena itu, konselor jangan tutup mata.
Pak Dadi sudah bilang kemarin, konselor jangan tutup mata, harus siap-siap. Kalau dia nyerang, kalau diusir dengan Roh Kudus atau minyak urapan, dia tidak jatuh tetap menyerang, maaf, tenang saja. Ya, tenang saja. Gitu. Jadi kita sudah siap. Saya selalu siap. Kalau dalam nama Yesus dia tetap nyerang, saya hajar bila perlu saya tampar. Di situ itu boleh lakukan. Tetapi kalau konselor yang punya kuasa tidak pernah melakukan itu dan belum pernah. Jangan mengatakan keluar kamu. Dia pasti membela. Maaf, saya sudah konselor 21 tahun. Lebih dari ratusan, mungkin ribuan yang sudah mengalami manifestasi. Bahkan yang paling sakti waktu saya baru ingat namanya Pak Roni yang saya ceritakan kemarin. Itu yang nantang. Dia bilang orang Katolik, seumur hidup dia jadi debt collector, belum pernah ada pendeta yang bisa menjatuhkan. Waktu saya undang, saya cuma bilang, dalam nama Yesus. Dia jatuh mengeluarkan. Dia terima Yesus, bertobat, sekarang tidak Yesus. Ya, iblis keluar tetapi ingin kembali dengan teman-temannya. Keempat, sudah ini. Ya, jangan tutup mata dan selalu waspada. Ya, seorang konselor jangan tutup mata dan selalu waspada. Matius 8:29, Markus 1:23. Ya. Kemudian follow up untuk konsili. Follow up-nya apa? Ya, berjaga-jaga, konsili, berjaga-jaga. Menjaga perbuatan dan perkataan yang positif. Setelah didoakan, dia harus menjaga semua. Ya. Terus-menerus merenungkan firman Tuhan. Itu semua ada ayatnya ya. Menyalibkan daging dan hawa nafsu. Menjaga keintiman dengan Tuhan. Setelah dikonseling, dia belum tentu dia akan berubah. Karena tidak cukup satu kali konseling. Nah, itu saya bilang ya. Saya konseling 20 kali. Jadi baru konseling sekali, oh saya sudah bebas. Belum tentu. Berapa yang ada di dalam kita. Kalau konselor itu ada 360 pertanyaan. Ya, saya kalau konseling itu 360 pertanyaan. Tetapi tidak mungkin kejahatan kita sebanyak itu. Paling bisa 30, 20. Paling banyak orang 30. 30 udah banyak sekali. Tetapi pertanyaannya 360. Saya punya itu semua. Saya tidak pernah konseling paling 30, 25 paling top. Itu paling top kelemahannya manusia. Ya, menjaga kehidupan dengan Tuhan, bertumbuh dalam persekutuan, dimentor oleh hamba Tuhan, memohon agar selalu kepenuhan Roh Kudus, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Siapa yang melayani pelepasan? Nah, ini sekarang yang perlu ya. Yang melayani pelepasan adalah setiap orang yang sudah mampu. Setiap orang yang tadi sudah disebutkan dari awal, yang Efesus berapa tadi ya. Tetapi pada umumnya melayani adalah hamba Tuhan. Yang kedua, sudah dibaptis air. Nah, baptis air itu maksudnya baptis celup ya, baptis selam maksudnya. Ya, baptis selam dan baptisan Roh Kudus. Jadi persyaratannya adalah orang yang sudah baptis air, artinya baptis selam dan baptis Roh Kudus. Ya, baptis selam ini kan baptis itu kan ada macam-macam. Kalau baptis percik itu di Alkitab kagak ada. Yang ada baptis arti baptiso. Baptiso itu dicelupkan keluar dari air. Ya, itu persatuan. Motivasinya benar. Sebagai konselor motivasinya benar, bukan ikut-ikutan. Kemudian rendah hati dan murni agar tidak diserang iblis. Murni, tulus. Artinya gini, sebagai konselor sudah menyerahkan hidupnya. Dia tidak takut mati. Dia tidak takut mati. Nah, saya kalau sudah konseling yang berat, waktu di penjara itu, saya bilang, hari inilah saya menyerahkan nyawa saya. Saya sudah siap bersamamu Bapa di surga. Tetapi, habiskan kuasa gelap manusia ini. Saya berkata begitu. Ini mana dengar, semua dengar. Begitu saya berkata begitu, saya punya kekuatan yang luar biasa. Diserang apapun rasanya tidak bisa. Setelah saya berkata itu, saya cuma bilang, keluar kamu. Dia bersungkur bukan menggelar.
lebih gede dari saya. Dia cium kaki saya tendang. Dan itu terjadi. Kemudian ketiga, keempat, mempunyai perhatian dan kesabaran. Ya, jadi seorang konselor harus sabar mendengarnya. Kadang pelepasan butuh waktu lama. Nah ini bermacam-macam konselor itu. Ada konselor yang sangat peka, ada konselor yang sangat teliti, ada konselor yang begitu melihat dia sudah tahu. Ya, ada tiga. Puji Tuhan, saya diberi talenta. Saya pertama begitu melihat saya sudah tahu. Saya tidak butuh waktu lagi. 5 menit saya sudah tahu. Talentanya ada tiga. Ada butuh waktu lama, ada waktu pelan-pelan, ada harus sabar. Tetapi Tuhan beri saya beli waktu yang tidak sabar. Saya konseling orang tidak pernah lama. Kalau dia tidak ngaku, saya akan sebutkan lemah. Kalau dia tidak mau ngaku, saya akan bilang dosanya dia. Karena saya itu. Jadi tiga, masing-masing Tuhan beri talenta. Kelima, sudah pernah dilepaskan. Sebagai konselor, itu harus sudah pernah dilepaskan. Kita sudah bersih. Jangan belum pernah dilepaskan jadi konselor, ntar risikonya gede. Ya, sudah pernah dilepaskan dan hidup dalam kebenaran. Bila tidak, iblis tidak akan mau keluar. Dan bahkan iblis menyerang atau mencelakakan konselor itu sendiri. Itu. Nah, tetapi ada pertanyaannya, bisa juga tidak ada pelepasan kalau dari awal kita memang diberi talenta oleh Tuhan. Tidak usah pelepasan. Hidup sudah bagus, Tuhan sudah kasih, tidak usah pelepasan. Kalau saya harus pelepasan karena hidup sangat benar. Saya bakar Alkitab, saya hajar orang Kristen, saya santet orang Kristen, saya maki-maki Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Saya harus pelepasan. Saya okultisme, saya sinkretisme, waduh, semua yang jatuh ada di saya. Pokoknya semua. Makanya 20 pendeta. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelepasan. Apa yang diperhatikan? Tidak memberi tempat berpijak kepada iblis. Jangan diberi kesempatan iblis itu. Kesempatan apa? Apapun jangan diberi. Kisah Para Rasul 8 ayat 7. Kemudian jangan paksa roh jahat, sebut namanya. Jangan paksa. Ya, kalau dipaksa nanti dia ngaku. Namamu siapa? Namamu si jali-jali gitu. Namanya setan itu pembohong. Kalau ditanya namamu siapa? Oh, nama saya ini. Siapa nyuruh? Oh, sini. Dia pembohong. Jangan pernah percaya sama setan. Gitu ya. Jangan pernah percaya sama setan. Markus 5 ayat 9, Yohanes 8:44 di situ ayatnya. Jangan paksa roh jahat sebut namanya karena dia pembohong. Nah, jangan menghujat roh jahat. Tidak boleh menghujat. Bilang setan bangsat kurang, tidak boleh. Karena Tuhan Yesus pun tidak pernah menghujat setan. Nah, kita tidak boleh hujat dia. Ya, ingat itu. Setan itu bangsat tuh, tidak boleh. Ya, saya dulu pernah menghujat karena saya tidak tahu. Setelah saya tahu, saya nggak berani menghujat. Jangan bilang keluar kamu setan. Itu aja. Pokoknya suruh keluar dia. Jangan menghujat. Itu ayatnya. Jangan menghujat roh jahat. 2 Petrus 2:9-11. Jangan berkomunikasi dengan roh jahat. Nah, berkomunikasi karena dia pembohong. Tidak ada gunanya. Kita keluar dia, pergi, hancurkan, selesai. Ya. Jangan mengharapkan ada yang manifestasi. Nah, ini ingat. Kalau jadi konselor, jangan mengharapkan dia jatuh, dia menggelepar, dia muntah-muntah. Itu tidak perlu. Nggak perlu. Misalnya, saya doakan orang, kalau belum jatuh menggelepar, itu Roh Kudus tidak berkarya. Tidak. Salah ya, jangan kalau saya doakan orang ya puji Tuhan, rata-rata waktu saya KKR di Solo 1.500 yang hadir, 1.000 rebah semua. Tapi tidak harus begitu. Yang tidak rebah pun dia juga terima Roh Kudus. Itu tidak harus. Nah ini disebutkan. Jangan mengharapkan ada yang manifestasi. Waktu kita jangan mengharapkan orang itu gemeter terus. Jangan, tidak perlu. Tetapi hasilnya apa? Gitu. Ya itu hasilnya yang penting. Nah dia jatuh menggelapar, tapi hasilnya tidak ada. Percuma konseling gitu. Yang terpenting adalah hasil. Tidak, jangan bilang gini. Jangan mengharapkan ada yang manifestasi. Kisah Para Rasul 16:18, Matius 9:33, Markus 9:26, 25:20. Itu di situ sebagai konselor. Tidak perlu orang itu jatuh. Kita kalau mendoakan orang, tidak perlu orang itu jatuh. Tetapi puji Tuhan, setiap mendoakan orang, hampir saya baru gini aja sudah menggelepar. Kadang-kadang kalau saya lewat aja dia sudah menggelepar. Tapi kan saya tidak nyuruh seperti itu. Nah, itu talenta Tuhan berikan.
Ya, saya lewat aja, oh sering, apalagi di Philadelphia. Kalau saya khotbah Philadelphia, siapa mau doakan saya turun menggelepar di kursi. Ya, puji Tuhan. Kita teruskan sedikit. Mulai dengan wawancara. Ya, itu mulai dengan wawancara supaya tahu masalahnya yang sebenarnya. Itu kan saya sebutkan. Ada 3. Ada yang wawancaranya cepat, ada yang sabar. Tetapi Tuhan berikan kepada saya cepat. Kalau dia tidak mewawancara, saya tahu. Saya langsung sebut, oh iya begini. Itu. Ya, 90% benar. Ketiga, jangan mendewakan metode sesuai kehendak Roh Kudus. Jangan metode ini yang saya sebutkan ini, jangan didewakan. Tetapi ini dijadikan suatu ya guidance lah gitu. Jangan, tetapi biarlah Roh Kudus yang berkarya. Nah, di sini ya, ini hanya sebagai pedoman saja, pedomannya seperti ini. Tetapi yang terpenting, Roh Kudus yang berkarya, jangan ini didewakan. Jelas ini ya. Ya, kadang-kadang dapat berteriak menghardik kepada roh jahat, Markus 9:25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Dan katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasuki lagi. Di sini perlu berteriak, saya bilang tadi. Kalau bandel, kalau setannya bandel, berteriaklah. Berteriak sekuat-kuatnya, tetapi jangan memaki-maki dia. Nah, itu tidak boleh. Pokoknya saya suruh keluar, dia harus keluar dengan berteriak. Nah ini metode sini tidak ada. Saya waktu pelayanan di Bali, itu ada salah satu ibu pendeta, kita bawa 4 pendeta, malam jam 11 malam, dia itu orang Batak, sekarang sudah meninggal. Saya lupa namanya, saya ajak dia waktu doa, waktu puasa Esther, dia tidak sanggup, cuma sanggup 1 hari. Dia ikut KKR di Bali, saya ke KKR 10 hari, bawa tim 10 orang waktu itu, masih ada berkat banyak. Di Bali kita keliling, Bali itu kan sakti. Nah, dia malam-malam kerasukan. 3 pendeta tidak bisa meredakan doa. Berteriak-teriak. Kita nginep di rumah pendeta juga. Nah, saya sudah tidur dibangunkan. Kalau ada seperti itu, injek atau pegang jempolnya, jempol kakinya. Ya, kalau sudah sulit, pegang jempol kakinya. Kalau perempuan, jambak rambutnya. Ya, jambak rambutnya, bisiki di kupingnya. Kuping satu ditutup, yang satu bilang dalam nama Yesus. Kalau sudah dia tidak sanggup, jempol kakinya dipegang jempol kakinya dua-dua, rambutnya dicabak, tutup kuping satu, dibisiki. Di metode sini nggak ada, itu karya Roh Kudus. Dia keluar langsung. Ya, itu sering salah. Ya. Kemudian teruskan sedikit lagi, bukti sesuatu pelepasan terjadi. Apa yang terjadi dari hasil pelepasan itu? Yang satu, ada buah roh yang mulai nyata. Mereka punya buah roh. Jadi kalau kita belum punya buah roh yang ke-9, ya kita harus memperoleh buah roh itu. Kalau belum, ya berdoa. Bila perlu, konseling lagi. Ini terus terang saja. Saya kira-kira 6 bulan yang lalu saya konseling lagi. Saya sudah konselor, saya fair aja. Saya konseling lagi. Kenapa? Karena saya merasa ada yang tidak benar. Saya undang salah satu pendeta di rumah, saya konseling, saya belum ceritakan, saya dulu kan suka pakai cincin. Nah, sedikit ya. Bro Dani ini hobi pakai batu akik. Saya punya batu akik 50. Ya, itu udah cerita. Waktu itu batu akik saya di mobil dipinjam sama Kak Pani. Kak Pani menjerit anak saya. Menjerit istris. Terus itu batu bacan yang mahal, saya beli berapa 10 juta kalau nggak salah. Itu saya buang di Indomaret di tempat sampah. Nah, setelah saya pulang, besoknya saya undang pendeta, konseling saya. Karena saya kerasukan batu akik itu. 50 batu akik itu saya bakar, dibuang di depan rumah. Rumah diurapi semua. Ya, saya konseling. 20 pendeta, 21 pendeta akhirnya. Tuhan sudah beri saya kuasa. Saya sudah mengonseling banyak orang lain sebagainya. Nah, di situ. Ya, saya konseling lagi. Itu karena merasa ada yang tidak beres. Jadi, bukti sesuatu pelepasan terjadi. Ada buah-buah roh. Yang kedua, ada rasa perubahan dalam watak dan kehidupannya.
Ada nggak yang berubah? Makanya harus dimonitor. Gitu. Dimonitor. Yang ketiga, semakin mencintai Tuhan dan berusaha hidup yang baik, suci. Keempat, semakin rindu untuk bergumul dengan Tuhan serta bersaksi. Jadi ingin bergumul, ingin berdoa, ingin bersaksi, ingin melayani. Ya, yang kelima, rindu ingin terus melayani Tuhan. Yang keenam, terasa mature in Christ, merasa semakin dewasa dalam Kristus. Yang ketujuh, sukacita, damai, sejahtera dalam kehidupannya. Ya, bagaimana doa orang pelepasan? Yang terakhir, setelah pelepasan kita doakan mereka. Caranya begini, dia kita suruh, kita omongin, dia ngikutin. Tuhan Yesus, kasihanilah aku atas dosa terpasuk dan ampuni. Nah, kita sebutkan, dia ikuti. Sebutkan dosa apa yang dia punya, dosa ini. Kemudian dia bilang, aku percaya engkau mengampuni dosa-dosaku, keluargaku, juga atas sakit penyakit, keterikatan, kutuk-kutuk orang tuaku, dan akan percaya engkau menguduskan aku. Dalam nama Yesus, aku akan taat, terhitung detik ini, aku menerima engkau dengan penuh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, aku mau menghancurkan semua dosa-dosaku, dosa apa sebutkan, aku percaya mulai saat ini aku bebas, dan apa yang aku percaya terjadi. Nah, dia ikuti ngomong itu, setelah itu kita doakan dia. Doakan dia, berakhirlah konseling itu. Haleluya. Kalau mau tanya silakan. Bro Dani. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan pujian dulu ya. Wih, 1 jam bro. Satu pujian dulu ya. Pujian dulu bawah. Haleluya. Kami melihat Indonesia akan bangkit. Kami melihat Indonesia kembali dipulihkan. Kami melihat lawatan yang besar terjadi atas Indonesia. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama tinggikan, muliakan, puji Dia Yesus. Pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Sama-sama mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kan ada kebangkitan yang besar. Semua berkata, kan ada pemulihan di negeri kami. Katakan, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi, semua berkata, kan ada kebangkitan yang besar. Semua katakan, kan ada pemudi Indonesia, di Indonesia. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Dimanapun kau berada, mari Tuhan Yesus sama kami. Tuhan curahkan Roh-Mu, katakan, atas manusia di bumi. Semua berkata, biar anak-anak nyampaikan nubuatan, nyampaikan nubuatan di mimpi dan penglihatan. Ya, kan isi hatimu, biar iman kami bangkit, iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan harimu. Come on. Kan ada kebangkitan yang besar. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Di negeri kami semua berkata, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Ada kebangkitan, kan ada kebangkitan yang besar. Kami melihat Indonesia dibangkitkan Tuhan. Kami melihat Indonesia diselamatkan. Kami melihat Indonesia dipulihkan. Kami melihat
luar negeri, dimanapun engkau, sama berkata, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi, yang berseru kepada Yesus Iya, ada kebangkitan besar, ada terjadi akan penuaian jiwa-jiwa. Ya. Kita semua harus dilengkapi, ya, dilengkapi karena para pendoa ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sastra, inilah sebetulnya akhir zaman ini iblis semakin bekerja lebih dahsyat, ya, dan kita juga para pendoa harus makin lebih dahsyat lagi karena peperangan kita adalah melawan penghulu-penghulu darah, melawan iblis. Oleh karena itu perlu diperlengkapi, ya, para pendoa ini supaya kita tahu bahwa hari-hari ini adalah pertempuran kita, ya, pertempuran kita merebut jiwa-jiwa yang banyak yang terhilang. Oleh karena itu para pendoa itu harus benar-benar diperlengkapi, ya, tahu karena pendoa ini adalah front terdepan, ya, yang menjadi inceran si iblis. Oleh karena itu kita perlu diperlengkapi seperti yang sudah sampai Pak Sastra, ya. Kalau kita mau berperang tidak disiapkan dengan apa sudah diberi senjata oleh Tuhan tapi kita nggak bisa makainya, ya. Iblis kita bisa ditembak sama iblis, ya. Kita bisa mati konyol. Tapi jangan takut. Ya, nggak perlu takut bahwa Tuhan Yesus itu lebih besar daripada segalanya, ya. Jadi memang hidup ini adalah pertempuran kita dengan di alam roh, ya, pertempuran di alam roh. Makin kuat kita, makin dahsyat kita. Iya. Nanti iblisnya itu pangkatnya makin gede. Nanti Jenderal Bintang 5 yang pada kita. Ya, jadi mungkin saya melanjutkan ini, saya saksikan sedikit bagaimana waktu itu saya melayani Pak Henley. Pak Henley ini Pak Sasa tahu, ya, dia istrinya adalah seorang dukun dari apa namanya yang di India itu, ya, apa namanya Sai Baba. Ada altarnya di segala macam di rumah. Dan pada waktu saya datang dengan Pak Yusak itu mendoakan dia, Pak Henley untuk pelepasan, itu benar-benar kita merasakan itu gimana suasana, ya, di mana waktu itu di lantai 2, ya, di depan altarnya, ya, itu kita berdoa, saya lagi menyanyi menyembah Tuhan, ya, saya minta bungkus-bungkus dengan kuat darah Yesus. Itu pintu-pintu yang ada di tempatnya Pak Henley itu di lantai 2 itu bukan seperti saya dengar banget itu dipukul-pukul, ya, dibanting gitu, ya. Jadi iblis yang dikatakan oleh Pak Sastra tuh pasti dia melawan, karena dia tahu bahwa dia mau diserang, ya. Waktu itu, wah, begitu itu Pak Yusak juga ketakutan. Saya bilang, nggak usah takut Pak Yusak, Tuhan, kita hanya berdua. Pada waktu kita mendoakan Pak Henley itu, ya, karena dia roh yang ada dalam dia, karena dia termasuk dukun, ya, termasuk dukun. Dan waktu kita doakan itu pintu-pintu semua terdengar keras sekali ditendang gitu, ya, pintu, wah. Padahal nggak ada orang selain kita bertiga di situ, ya. Tapi kita percaya Tuhan Yesus lebih besar. Puji Tuhan, ya. Pada waktu kita layani, ya, cukup lama, ya, hanya Pak Henry bisa dilepaskan, ya, dan dia bisa terima Tuhan Yesus. Nah, inilah pengalaman-pengalaman dari kalau kita mendoakan dalam doa pelepasan, ya. Karena sebetulnya dasar dari doa pelepasan ini disampaikan oleh Pak Sastra itu Tuhan Yesus sudah mengajari Bapa kami, ya. Ya, Tuhan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu sebetulnya inti dari Tuhan Yesus mengajarkan bahwa
setiap dalam doa itu kita harus mendoakan, karena kita nih melawan peperangan roh-roh di udara ya. Jadi kita harus dilepaskan ya, dikatakan oleh Pak Sasa benar. Jadi kita harus benar-benar ya, mungkin ada hal-hal yang menjadi celah, itu yang harus ditutupin ya, itu harus dilepaskan ya. Oleh karena itu para pendoa diperlengkapi semua ya, kita percaya Tuhan kita lebih besar daripada segalanya, nggak usah takut ya, nggak usah takut. Karena tadi malam saya saksikan ya Pak Sastra, tadi malam saya, karena waktu saya udah tahu nih saya mau diserang gitu ya, tadi malam saya dalam tidur itu ya, saya didatengin ya. Wah, begitu itu saya langsung saya berkata dalam nama Yesus, iblis engkau nyah gitu ya. Wah, itu di dalam saya dalam keadaan sadar itu ada beberapa iblis menyerang saya gitu ya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan lebih besar. Saya ini dan mereka hilang gitu ya. Nah, inilah kita para pendoa semua harus dikatakan oleh Pastor Sasa, harus selalu minta perlindungan, proteksi. Jangan sampai menjadi celah ya. Oke, saya buka. Ada yang nanya, Bro? Ada pertanyaan dari Real, mungkin dari teman-teman yang lain ya. Ya, saya seperti Pak Sasa juga dulu, saya juga sama di Manado nih, saya mungkin tidak tahu, itu masukin opo-opo segala macam ya, itu waktu itu saya dilayani di Full Gospel, dilepasin itu dilayanin oleh senior-senior kita, termasuk Pak Lukas Salim, NP kita dulu, kemudian Pak Andreas Nawawi, saya ingat Pak Dharma, ya Pak Dharma tahu itu juga, ya Pak, banyak teman-teman senior yang layanin, dan saya dilayani itu hampir 1 jam pelepasan, karena itu saya banyak roh-roh jahat yang dimasukin ke dalam diri saya. Nah, pada waktu saya dilepaskan itu, saya mengalami terobosan, ya seperti Pak Sastra bilang itu, akhirnya kita bisa dalam pelayanan itu menjadi maksimal gitu. Jadi menjadi kalau kita masih ada hal yang masih ganjilan itu akan menghambat. Ya, oke, saya buka pertanyaan. Mungkin siapa mau bertanya? Real boleh, Ibu Lydia, Dita, Bu Tina, silakan bertanya. Ya, kita sharing nih Bang hari ini. Ya, silakan. Saya mau tanya aja. Saya mau bertanya. Bu Tina mau bertanya. Ya, boleh? silakan. Nah, begini ya Pak, saya sih ngomong terus terang aja nih sama Bapak. Apa ya perasaan tuh kalau sendiri gitu hidup ya, saya kan berdua aja sama Pak Surya di rumah. Saya nggak pernah sendiri, nggak pernah. Saya selalu berdua di mana juga. Atau sama anak-anak saya dulu, sekarang anak-anak saya kan udah pada pindah rumahnya, udah pada tinggal di rumah sendiri. Jadi saya sendirian, kalau saya sendiri saya berasanya serem Pak. Takut. Nah, itu gimana loh? Ya, ini bagus ini. Saya kagak berani, saya terang ngomong. Gimana tuh? Cuman merasa serem doang. Iya, serem gitu. Iseng-iseng, tau nggak? Kalau orang Betawi sih bilangnya iseng. Ini aja. Takut gitu. Saya kagak berani gitu Pak, karena di pikiran saya suka ada itu tuh nanti di situ tuh ada gue kelihatan lu takut naik tangga lu gua liatinin lu jatuh lu dari tangga begitu Pak. Ya, itu perasaan. Itu perasaan aja. Saya tahu dengan persis Pak, perasaan aja. Karena dulu waktu saya kecil ya Pak. Waktu saya kecil di rumah saya tuh sama mami, tinggal sama mami, sama cici saya, sama adik saya gitu. Terus anjing tuh ngebaung tau nggak? Gitu. Kata mother, kata mami, katanya kalau yang dilihat. Ada setan gitu. Terus saya diam di situ. Terus anjingnya gini, kan kita punya anjing. Bener Pak. Serius saya nggak ngomong, kagak bisa lupa saya meskipun saya kecil. Ada yang putih gitu jalan. Ini pakai kerbeng gini, tapi mukanya aku nggak lihat, kakinya pun aku nggak lihat, cuman dia jalan gitu, lewat sana nggak tahu di mana. Serem deh benar. Bu Tina. Pertama itu perasaan, yang kedua, Ibu harus berdoa itu dihancurkan ya, itu pertama. Yang kedua, ketiga. Aku kepengen banget Pak dilepasin coba supaya jangan buru-buru. Kalau misalnya Pak Surya lagi pergi, saya tinggal sendiri di rumah, saya berani. Saya berani Pak. Sekarang saya mau ngomong terus terang serem. Ya, sudah pernahkah rumah itu didoakan pengurapan istimewa? Udah pernah Pak rumah saya. Ya, siapa yang ngurapin?
Saya nggak tahu Pak, sudah lama Ya, ya Bapak. itu saya kasih contohnya pengurapan. Pengurapan itu tidak hanya perlu cuman berdoa. Itu pengurapan itu saya sudah mengurapi banyak rumah di Kelapa Gading ya, termasuk rumahnya Pak Aniamos, rumahnya Pak Anton, Pak Anton Widodo itu berteriak-teriak hampir tiap hari pembantunya sampai bawa pisau. Ya, itu di anaknya juga Pak Anton juga. Aduh banyaklah di Kelapa Gading sudah saya urapin rumah-rumah di situ. Itu pengurapan itu. Maaf ya, kita tidak mengatakan semua hamba Tuhan itu dahsyat. Semua hamba Tuhan itu punya kuasa. Tetapi gimana ya? Walaupun bilang punya kuasa, tetapi dia tidak pernah menghancurkan ya aneh-aneh. Pengurapan yang istimewa. Karena begini, bisa saja rumah itu dulu pernah ada apa, itu harus dihancurkan. Oh, mungkin dulu yang bekerja di situ orangnya nggak beres. Oh banyak sekali. Itu ada aturan mainnya pengurapan rumah ya. Nanti kalau sudah habis COVID, nanti saya sama Pak Dani mau ngurapi rumah itu. Ya, saya urapi Terima rumah kasih itu. Pak. Ya, kalau kapanpun juga ada waktu. Ya. Karena Pak Dani Dita mau tanya. Ya, sebentar. Kapan saja ada waktu, kontak saya. Kenapa sebab Pak Dani? Karena ini partner saya. Pak Dani ini pujiannya saya yang ngusir-ngusir sama khotbahnya. Itu ada semua. Nanti sampai semuanya akan dihabiskan. Bukan bilang dalam nama Yesus. Bukan. Itu dari A sampai Z kita akan habiskan semua apa yang ada di situ. Biasanya kalau ada hal-hal yang aneh, suka saya dapatkan waktu saya ngurapi UOB, sedikit aja ya, UOB itu saya dapatkan jimat di atasnya. Saya bawa tim, ada Ibu Yuni anak saya di UOB yang lama, itu setiap pegawai itu gemeter kalau datang. Begitu saya datang, saya baru di depan pintu, dia sudah hadang saya langsung marah, setan, saya langsung ambil di atas saya, dia ambil ada semua bosnya punya. Apa enggak tahu itu raja-rajahan, karena bosnya itu sudah pergi, sudah diganti. Setiap orang datang telernya masih sakit-sakitan. Nah, kemudian saya ngurapin UOB yang baru. Itu waktu itu bawa Pak Niko. Pak Niko waktu naik jatuh ditarik kakinya. Ya, itu kita urapin 2 UOB itu di Kelapa Gading. Banyak Kelapa Gading yang sudah saya urapi dulu waktu lulus baru-baru. Ya, satu saat nanti kalau sudah siap. Ya. Saya akan merapi dan saya ngomong dikit lagi ya. Kalau konselingnya Ibu Tina nggak usah yang banyak ya, saya tahu nanti. Saya sih merasa rumahnya mah kagak ada apa-apa. Itu perasaan kita. Diri saya. Ya, itu perasaan kita. Bu Tina, ya. Kalau yang nakut-nakutin itu biasanya itu kroco. Ya, harus dihabiskan. Kalau iblis, kalau yang benar-benar tinggi itu tidak akan menakut-nakutin dia bukan dalam wujud seperti itu ya. Kalau itu kroco nggak usah takut. Ya, maka saya bilang nggak usah takut. Tapi supaya lebih aman, ya, saya rumah saya Bu 3 pendeta yang ngurapi. 3 pendeta. Dulu kan setiap Mak Tutik datang katanya ada setan, ada ini. Dulu lupa namanya, maka yang Tebira itu kan paling sati. Ya, yang datang orang Pak Simon dan Pak Yosef lebih Butina. Banyak ya. Ya itu sebetulnya setiap daerah itu ada namanya pengusaha rotet teritorial ya. Itu pasti ada. Jadi memang semua ada. Itu masih ada dan memang kita mesti mungkin seperti mungkin kan Pak Surya, Bu Tina kan nggak tahu waktu itu rumah dulu ceritanya bagaimana dulu, pernah mungkin kita kan nggak ngerti. Dulunya sawah. Ya, dulu pernah. Ya, kan kita awalnya kan kita nggak tahu yang punya rumah, asal usul tanah itu, asal usul area itu kita kan nggak tahu. Nah itu iblis dia menjadi dia bilang ini wilayah rumahnya. Dia kenapa? Karena ada benda-benda atau perjanjian-perjanjian yang masuk. Ya. Gitu. Kalau saya ke situ, Ibu Tina, nggak usah sebut. Kalau ada, saya bisa dapetin. Kalau ada yang aneh-aneh, saya bisa dapetin. Nggak usah dibilang, dapat. Ya, jadi pasti. Bu Dita. Saya Pak Sastra. Kita tanya ya, boleh ya? Ya, itu sebentar. Dita hampir sama kayak Bu Tina. Kalau Dita orangnya memang penakut.
Kalau dulu kan waktu masih tinggal di Keramat, masih dulu dengar suara pesawat tempur tuh. Kita langsung berpikirnya gini, kok itu bunyinya kayak di langit kan ya Pak, ya kenceng banget. Kita kira tuh bunyi sangkakala, kita ketakutan setengah mati. Sampai almarhum bilang gini, "Nih, lu kenapa ketakutan?" katanya gitu. "Pi, itu ada suara apa? Gue takut bunyi sangkakala," Dita bilang gitu. Akhirnya sama dia diperiksa. 3 hari Pak bunyi begituan. Dia bilang nih, "Oh itu ternyata bunyi pesawat tempur nih," katanya gitu. Udah nih, apalagi pas dia udah nggak ada gitu ya Pak. Dita tuh paling peka nih kuping sama suara-suara. Dita paling takut gitu ada suara-suara aneh. Kalau lagi tidur aja pasti Dita bangun. Nah kalau pas almarhum nggak ada nih kan Dita selalu kebangun ya. Ada jam-jam saat dia lagi kritis tuh pasti Dita bangun. Dita sadar, Dita berdoa, tapi Dita nggak mau gitu. Takutnya nanti ada yang ngomong gitu Pak. Kan kalau katanya almarhum, kalau Tuhan mau manggil di mana aja gitu kan. Nah, kayak Abraham deh gitu, kayak Nabi Musa juga dia dipanggil tiba-tiba gitu. Nah, Dita takutnya seperti itu. Taunya ada yang manggil Dita gitu. Pas Dita lagi berdoa, makanya Dita kalau berdoa tengah malam gitu, jam 3 atau jam 4, pas Dita kebangun, Dita berdoa, Dita nggak mau melek mata. Dita ya, nanti kita doakan terakhir ya. Iya, ya, Dita takut. Nanti doakan Pak Dani. Kecil ya, itu banyak kalau yang itu kecil itu biasanya itu kecil itu. Jadi mungkin ada yang dikatakan oleh Pak Sastra itu ya, ada hidden story ya, yang seperti hidden testimony, sesuatu yang tidak pernah yang tidak pernah minta pengampunan. Ya kamu belum ini, tapi itu yang membuat ketakutan itu dalam diri kita ya. Itu yang sangat rahasia itu, tidak boleh disebut di sini. Dan nanti kita akan berdoa biar Roh Kudus yang buka semua ya. Ya. Itu yang ada, semua orang punya sesuatu yang tidak pernah. Ya. Oke, yang lain nanti ya nanti kita mau doakan ya. Ada Ibu Hejeni. Apa lagi mau? Silakan. Ya, atau mungkin mau tanya Martha syndrome? Ya. Real, mau tanya Real? Ya, silakan. Dari Manado ini biasa nih. Waduh, pelayanan di Manado paling seru. Bina Batu Betengan. Iya, itu Bina Batu Betengan itu kita, waduh. Bina Batu Betengan saya masuk ke dalam, nggak ada yang berani. Pak Dani mandi aja kagak berani. Masuk saya enak aja. Di luar toh, saya yang masuk, dikira saya udah mati di dalam. Pak Dani mandi nggak berani, pendeta 15 di luar semua, nggak ada yang berani masuk. Tawa saya gimana? Saya diundang khotbah malah disuruh mati. Puji Tuhan, Roh Kudus luar biasa. Ya, oke. Ada tanya lagi? Ada lagi? Kalau nggak kita kita berdoa. Sebelum itu kita kalau tidak ada, saya akan doakan. Ya, sebelum Pak Sastra, ya ini pada waktu kita acara ini Tuhan Roh Kudus menggerakkan saya untuk kita mutarkan lagu ini, biarlah ini menjadi suatu ini bahwa Yesus terlebih besar daripada segalanya. Yesus terlebih besar, katakan ini di hadiratnya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi dengan kekaguman kepada Tuhan katakan, terlebih besar, amin, lebih besar, Yesus terlebih besar.
Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Katakan di dalamku selama-lamanya. Amin. Di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi dengan imanmu katakan di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajarku berharap, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Silakan Pak Sastra. Ya, saya sudah menerbitkan diktat ya tentang Deliverance Baptis Roh Kudus. Nanti saya kopikan dan
saya juga mohon nanti dikoreksi ya, kalau ada yang salah dibenerin nanti, karena mau diterbitkan secara baik, cukup tebal, nanti saya bikin kopinya, kalau sudah selesai saya kasih satu-satu nanti. Itu ada deliverance, healing, ada baptisan Roh Kudus, keselamatan, ada 4 fold ministry. Nanti saya copy, tapi nanti dikoreksi karena itu belum diedarkan. Nanti kalau sudah bagus baru. Ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada sore ini. Engkau jamah kami, Engkau lindungi keluarga kami, istri, anak kami dimanapun berada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau proteksi, jauhkan dari segala mara bahaya, roh jahat, iblis, kuasa gelap, setan iblis. Kami tolak dalam nama Yesus, biar kuasa-Mu tiada tara pada sore malam hari ini. Sehingga kami setiap doa, setiap kebun yang kami lakukan, Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Engkau jamah kami semua, beri kami kuasa tiada tara untuk melakukan pekerjaan-Mu. Karena ini adalah perintah-Mu, bukan kehendak kami, tapi Engkau memerintahkan kami untuk melakukan ini semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami akan berdoa untuk teman-teman kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Engkau beri kesehatan yang sempurna, terutama Ibu Ineradi, Pak Aryadi, Pak Ariel Toroleh, Pak Denani, Ibu Dita, Ibu Lydia, Ibu Titina, dan Pak Surya, Ibu PB, juga Pak Alvin. Kami doa secara khusus untuk Ibu Dita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami doa untuk Ibu Dita yang sering merasa ketakutan kalau mendengar sesuatu atau ada yang aneh didengar oleh kupingnya sendiri. Itu adalah merupakan serangan-serangan yang tidak nyata, tetapi kami percaya mulai detik ini Engkau perintahkan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan Ibu Dita, Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup Ibu Dita, biarlah berkarya dengan penuh kuasa mulai detik ini, apapun yang didengar adalah kemuliaan Tuhan, bukan mendengar kuasa setan, bukan mendengar suara iblis, tetapi semua kemuliaan Tuhan, karena roh Tuhan lebih besar dan lebih besar dari roh-roh jahat, lebih besar dari roh jahat, Roh Kudus lebih besar. Oleh karena itu, hari ini melalui Zoom ini kami tangking semua dalam nama Yesus. Mulai hari ini tidak akan ada mendengar suara-suara yang menakutkan, dan suara-suara itu sudah lenyap, tidak ada lagi dalam pendengarannya. Ibu Dita mendengar suara-suara yang enak, suara-suara yang merdu dari Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah luber dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, Engkau jamah sekarang. Kami hardik Dalam nama Yesus. kuasa setan, roh jahat, iblis, engkau tidak punya kuasa di bait Allah Ibu Dita ini. Karena Ibu Dita ini sudah menjadi anak Allah, anaknya Tuhan Yesus. Siapapun tidak akan berhak mengintimidasi, siapapun tidak pernah boleh campur tangan dalam kehidupannya, dan tidak akan ada yang dapat mengganggu pendengarannya. Dalam nama Yesus kami doa mulai hari ini, semua pendengaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau dari setan-setan sudah dihancurkan, dan tidak ada lagi. Tuhan, engkau jamah, dan iblis setan engkau tidak berkuasa lagi. Dalam nama Yesus, haleluya. Dan buktikan mulai nanti malam, Ibu Dita tidak akan mendengar lagi suara-suara aneh. Biar pesawat, biar apapun, Ibu Dita tidak akan takut. Bahkan itu biasa saja, karena kuasa Roh Kudus berkarya. Bahkan mendengar yang merdu dan yang enak-enak. Haleluya, amin. Kami doa untuk Ibu Tina dengan kesaksiannya yang sering juga mengalami ketakutan di rumahnya. Dalam nama Yesus, kami mohon Engkau Tuhan Yesus perintahkan malaikat di surga untuk mengawal rumah Ibu Tina dan Pak Surya. Berjuta-juta bahkan berlaksa-laksa. Kami menolak roh-roh jahat, iblis, kuasa gelap, dan juga bayangan-bayangan yang memberikan rasa takut atau perasaan was-was untuk Ibu Tina. Mulai detik ini, mulai sore hari ini, semua jenis-jenis apapun, baik itu dari setan, iblis, kuasa gelap, atau apapun yang mengintimidasi, kami lepaskan dan kami hancurkan. Engkau tidak punya kuasa lagi untuk datang ke tempat itu, karena malaikat di surga sudah berkemah
di sekeliling rumah itu, dan bahkan malaikat dari surga sudah ada di dalam rumah itu. Oleh karena itu, mulai hari ini, mulai detik ini, Ibu Tina tidak akan ada ketakutan lagi, karena rumah itu sudah dikuduskan, rumah itu sudah diurapi, rumah itu sudah dimuliakan dalam nama Yesus, sesuai dengan 2 Raja-Raja ayat 3, pasal 3 ayat ke-9. Roh Kudus sudah ada setiap saat di rumah itu, melindungi siapapun penghuninya, diberkati dalam nama Yesus. Semua penghuninya diberikan sukacita dan damai sejahtera, dan tidak akan pernah ketakutan terhadap rumah itu. Biarlah Roh Kudus yang sudah ada dalam kehidupan Ibu Tina dan Pak Surya bekerja dengan sempurna, sehingga roh jahat, sehingga perasaan-perasaan yang mengintimidasi tidak akan ada lagi dalam kehidupannya, dan sudah dimusnahkan. Bait Allah Ibu Tina dan Pak Surya sudah suci dan dikuduskan dalam nama Yesus. Mulai hari ini kehidupan Ibu Tina dan Pak Surya sudah nyaman, tidak ada lagi yang mengganggu, tidak ada kekhawatiran, tidak ada was-was, tidak ada ketakutan. Yang ada adalah sukacita dan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Tina dan Pak Surya dilindungi oleh malaikat di surga, bahkan berkemah di sekitar rumah sekeliling rumahnya, dan juga di dalam rumah itu sendiri. Amin. Nanti Ibu Tina, kalau ada yang misalnya lihat orang yang datang, pakaiannya putih-putih dan lain sebagainya, ditampakkan, Ibu Tina kalau tidak takut, itu adalah malaikat. Tetapi kalau menakutkan, itu setan. Ya, buktikan di Pak Aniamos, dan juga sering seperti itu. Dia sampai berapa kali sekarang saya ceritakan. Karena setiap saya undang, malaikat ada. Jadi kalau Ibu Tina tanya Ibu Yuni biasa berkomunikasi dengan malaikat di rumah saya. Itu karena Syauna hadir. Gitu. Tetapi kalau menakutkan, itu setan. Jangan diusir, jangan sembarangan usir. Jadi jangan sembarangan usir yang ada di rumah. Gitu. Jadi kalau dia menakutkan, serem, itu setan. Tetapi kalau dia nyaman melindungi, itu malaikat. Ya, dibuka dulu mic-nya dibuka. Saya emang nggak pernah ngelihat apa-apa, Pak. Ya puji Tuhan, memang tidak semua perasaan saya. Nanti perasaan itu pun tidak akan takut. Perasaan itu pun nanti kalau perasaannya takut, bilang. Ya, usir dalam Yesus, karena malaikat sudah ada di sini, sudah melindungi saya. Bilang aja begitu, malaikat tolong, malaikat hibur saya tidak takut karena engkau sudah ada di sini. Bilang gitu. Itu aja. Pengalaman Bu Tina mungkin waktu kecil sering ditakut-takutin itu ya, itu yang buat itu. Ya. Enggak pernah ada yang nakut-nakutin saya. Perasaan aja. Ya. Bahkan saya kalau sama malaikat, kalau saya hilang sesuatu, saya kan suka lupa. Kacamata ditaruh di mana? Apa lupa. Saya bilang, Kat, malaikat tolongin saya dong. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau perasaannya ada enak, bilang malaikat hiburku. Itu ya. Itu tidak ada apa-apa. Malaikat bukan mintanya sama Tuhan Yesus. Ya itu kan malaikat itu kan perintah Tuhan Yesus. Itu dia melayani kita. Melayani kita. Jadi malaikat itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk melindungi kita. Di Ibrani ada Bu. Gitu. Ya nanti baca di Ibrani. Ya. Gitu. Jangan salah. Kalau ada apa-apa juga saya bilang, Kak, tolongin saya tuh, saya nggak bisa ini ya. Tapi kalau supaya lebih lengkap ngomongnya, Tuhan Yesus perintahkan malaikat gitu. Tapi kalau cepat malaikat gitu. Kan saya selalu bilang Tuhan Yesus perintahkan malaikat dari surga. Saya tidak pernah merintahkan malaikat, saya nggak boleh. Yang boleh merintah dia hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Ini udah kan ya Pak, soalnya mau ngecas HP ini. Ya, oke, sudah. Terima kasih Bapak. Kami besok terima kasih ya Pak. Kembali lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih Ciani. Maaf ya.